Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Dari kelas akuntansi kali ini saya akan membuat penjelasan singkat mengenai mata kuliah pengauditan organisasi syariah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, kode etik profesi akuntan publik. Nah, apa yang dimaksud dengan kode etik akuntan publik? Nah, kode etik akuntan publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Baik, adapun kode etik akuntan Indonesia terdiri dari 8 bab, 2 pasal, dan 6 pernyataan etika profesi. Yang pertama, pernyataan etika profesi nomor 1 tentang integritas, objektivitas, dan independensi. Kemudian pernyataan etika profesi nomor 7 tentang kecakapan profesional. Kemudian pernyataan etika profesi nomor 3 tentang pengungkapan informasi rahasia klien. Kemudian pernyataan etika profesi nomor 4 tentang iklan bagi kantor akuntan publik. Kemudian pernyataan etika profesi nomor 5 tentang komunikasi antar akuntan publik. Kemudian yang terakhir pernyataan etika profesi nomor 6 tentang perbedaan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain. Dalam Kongres ke-7 Institut Akuntan Publik di Indonesia yang diadakan di Jakarta 2 September 1998, diadakan beberapa perubahan mengenai kode etik. Di antaranya itu ada komite kode etik tidak lagi di struktur organisasi IAPI. Kemudian kerangka kode etik IAPI menjadi 4, terbagi menjadi 4, di mana ada prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, tanya dan jawab. Nah, interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dari pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Nah, kemudian prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional di mana terdiri dari 8 prinsip, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan umum atau publik, integritas, kemudian objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Nah, perlu kita ketahui bahwa pengertian dari atau definisi dari klien itu sendiri adalah pemberi kerja atau orang atau badan yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI atau KAP atau KAP tempat anggota untuk bekerja melaksanakan jasa profesional. Nah, kemudian laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan atau kewajiban semua suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntan komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Baik, adapun penghargaan lainnya seperti kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberi jasa dalam praktik akuntan publik. Kemudian ada Ikatan Akuntan Publik dengan Kompartemen Akuntan Publik IAI atau
KAP adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di kantor akuntan publik. Kemudian anggota kantor akuntan publik atau anggota KAP adalah anggota IAI dan KAP dan staf profesional, baik yang anggota IAI, KAP maupun yang bukan anggota IAI atau KAP yang bekerja pada satu KAP. Kemudian akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Kemudian independensi, yaitu menjalankan tugas di mana anggota KAP atau KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang diterapkan oleh IAI. Kemudian integritas dan objektivitas menjalankan tugas anggota KAP atau KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah satu material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Kemudian ada standar umum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kompetensi profesional. Kemudian yang kedua, kecermatan dan kesaksian profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Dan yang keempat, data relevan yang memadai. Nah, ada penghargaan dari komisi, keimbangan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh peripatan dari klien atau pihak lain. Kemudian rujukan, di mana rujukan ini adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan secara singkat pada video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.